Ketahui keragaman rumah adat dan pakaian ada di Indonesia. Kalian juga telah tahu bagaimana ciri-ciri dan keunikannya. Nah, adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Selain rumah adat dan pakaian adat, ada juga keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian ini biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, anak-anak, berikut ini ada nama-nama tari daerah yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa melihatnya di buku kalian halaman 78 sampai dengan 79. Anak-anak, pertunjukan tari secara umum dalam penampilan geraknya diiringi dengan musik. Begitu pula tarian daerah juga tidak terpisahkan dari suara alat musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari yang berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah, akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Berikut ini Bu Nova sertakan tabel yang berisi nama-nama alat musik daerah. Anak-anak juga bisa melihat di buku kalian di halaman 87 sampai dengan 88. Nah, anak-anak, keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia ini dapat kita lestarikan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Kemudian mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Selanjutnya, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, di sini Bu Nova juga akan menyertakan link yang menampilkan tarian daerah yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Nanti anak-anak bisa cek di deskripsi video ini ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengamati pola lantai dari suatu tari daerah. Sekarang kalian akan mempelajari gerak dasar yang ada pada suatu tari daerah. Sama seperti budaya di negeri kita, gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, yaitu gerak yang lemah lembut, gerak mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain cepat, sedang, dan lambat. Gerakan yang pertama yakni gerakan kepala. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Kemudian, gerakan kepala yang kedua yaitu kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Berikutnya untuk gerakan kedua lengan. Yang pertama, kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian. Kemudian, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar ini. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya ada gerakan dari kaki. Yang pertama, kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang terakhir, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Anak-anak, berikutnya kita akan mengulang lagi belajar tentang gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, kalian bisa membuka teks yang ada di halaman 82. Judulnya adalah Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Nah, paragraf ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Loh Bu, kenapa yang atasnya itu bukan disebut paragraf? Nah, karena sebuah paragraf itu minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Nah, dalam paragraf yang ini, bentukan paragraf yang ini kurang dari 3 kalimat. Di sini hanya ada percakapan dari
narasumber saja. Nah, sekarang kita identifikasi ya untuk gagasan utama tiap paragrafnya. Masih ingat, gagasan utama sama seperti gagasan pokok ataupun ide pokok. Bisa terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Nah, anak-anak, untuk gagasan utama pada paragraf yang pertama yaitu berada di awal. Kemudian, untuk gagasan utama paragraf kedua juga berada di awal. Gagasan utama pada paragraf ketiga juga ada di awal, dan gagasan utama paragraf terakhir juga berada di awal. Selanjutnya ada teks lagi yang ada di halaman 86. Nah, di sini Bu Nova akan menandai beberapa kata sulit yang ada dalam teks, kemudian gagasan pokok yang ada di setiap paragrafnya. Nah, nanti anak-anak juga bisa menandai di buku kalian masing-masing ya. Kemudian kita juga akan menuliskan informasi baru yang kita dapatkan dari teks berikut ini. Nah, sebelum menandai, diharapkan anak-anak juga membacanya terlebih dahulu. Teks yang berjudul Alat Musik Garantung dari Sumatera Utara. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.